sedang berjaga di sini. Kita lihat apa yang terjadi sebenarnya di sini, sehingga bapak polisi kita masih berjaga-jaga di sini. Mangkoni guys. Ini, wah, ada apa di sini guys? Semoga tidak ada longsor di bagian atas sehingga perjalanannya lebih lancar. Masih dengan supir kita yang ganteng ini, Bapak Dr. Gigi Rafcayo Kurniawan Tumina, supir andalan. Sudah selesai kita mengantar tamu dan saatnya kita kembali ke Tentena. Walaupun kita tahu sebelumnya terjadi kecelakaan lalu lintas di atas yang menimpa beberapa mobil tabrakan dengan auto tangki minyak. Pada saat ini minyak lagi langka dan ternyata ada satu mobilnya harus terbalik. Siapa kurang tahu juga apakah ada minyaknya atau tidak. Kita akan melihat sama-sama TKP-nya sebentar guys. Sepertinya mobilnya masih ada di tengah jalan. Karena tadi waktu lewat pertama masih ada melintang di tengah jalan. Jadi mobilnya katanya tabrak beruntun. Mobil yang sementara parkir menunggu buka tutup jalan dan ditabrak dari belakang dan motornya terbalik. Mungkin karena rem blow. Kita belum tahu pasti penyebab tabrakan itu, kenapa sampai mobil tangki minyak ini bisa menabrak. Kita akan lihat bagaimana keadaan mobilnya, seperti apa. Sama-sama guys, kita saksikan di TKP. Di depan kita ada ambulans Puskesmas Tinombo. Mungkin mereka habis merujuk pasien ke RSUM Data. Ini model ambulansnya unik, kotak karoserinya unik seperti mobil box atau ambulans-ambulans di luar negeri, tapi ini di Indonesia. Kita tidak tahu dalamnya bagaimana. Tidak tahu dalamnya seperti apa. Ini ambulans DAK 2020. Ini tadi punyanya Puskesmas Tinombo. Kecamatan Parigi, Kabupaten Tinombo. Oh bukan, Toyota ini. ini keadaan Gunung Lapis yang berada di daerah kebun kopi. Kita lihat sudah mulai tumbuh tanaman-tanaman baru, tapi banyak juga yang longsor guys. Ini kita lihat lagi, ini gunung yang sempat dibuat dilapisi dengan jaring-jaring laba-laba, tapi ternyata belum ampuh menahan derasnya tanah air sehingga tampak mulai longsor kembali guys. Ini masih lumayan utuh, tapi sudah mulai ada juga longsor-longsor kecil guys. Saat ini pukul 17.26 ditambah mendung, jadi sudah kelihatan gelap. Ini juga dulu ini cantik sekali, tapi ini sudah mulai tumbuh tanaman rumput sehingga kelihatan apa ya bahasa Indonesianya ini, botak. Oh, orang pos bilang loba guys. Oke. Jadi ada beberapa lokasi longsor. Ini guys salah satunya. Jadi bagi teman-teman yang mau melintas di kebun kopi, apalagi di waktu hujan, harus hati-hati karena beberapa lokasi pengerjaan ya, ada longsor-longsor kecil yang patut diwaspadai guys. Ini salah satunya ya, jadi ya kita lebih hati-hati. Nih bekas pengerjaan kemarin, tapi ya itulah karena sosok tanah yang cukup labil sehingga tembok-tembok ini pun tidak mampu menahan. Ini guys contohnya ini. Ya hati-hati. Ini ya di
depan kita adalah satu titik longsor. Longsor kecil-kecil, tapi syukur ini tidak mengganggu jalan. Tetap harus diwaspadai guys. Nah, ini lagi satu titik lagi guys. Titik longsor, tapi longsor kecil-kecil ya. Masih tidak mengganggu jalan, masih aman. Tapi patut diwaspadai. Hati-hati. Kita bersyukur jalan saat ini sudah cukup lebar, jadi cukup nyaman untuk para pengendara mobil maupun motor. Nah, tidak sesempit dulu, tapi hanya titik-titik longsor ini yang patut diwaspadai. Kita akan lihat titik longsor selanjutnya. Nah, ini di depan kita ini ada lagi satu titik longsor, perlu waspada. Nah, ini sudah cukup jauh longsorannya, hampir ke bagian jalan. Oke, harus hati-hati apalagi melintas malam dan pada waktu hujan guys. Jaring tidak mampu menahan dan dia tetap turun bagian atas. Oke. Salah satu penyebab longsor di sini adalah kandungan air mata air yang cukup banyak di bagian gunung, sehingga memang tanahnya sudah kurang stabil alias labil karena pengaruh dari air yang banyak. Ditambah lagi dengan nggak tahu apakah pohon-pohon besar sudah kurang mungkin, sehingga penyerapan air jadi bermasalah di bagian atas. Apalagi sudah dikeruk seperti ini sehingga lebih mudah lagi longsor. Ini sudah dibangunkan pembatas tapi sebagian tidak mampu menahan tanah sehingga jebol. Wah, ini gunung batu ini kalau jatuh ini lumayan. Cukup banyak titik longsor, tapi ya mudah-mudahan aman-aman saja semua. Oke, di sini kita lihat ini salah satu contoh guys. Titik air cukup banyak. Seperti pancuran membuat tanah sini gampang longsor. Nah, ini salah satu titik tempat pekerjaan dari proyek yang ada di sini. Ini mereka sedang melakukan pelebaran dari tanah bagian atas dibuat model teraseri seperti tangga-tangga, sehingga diharapkan mencegah terjadi longsor. Tapi ya kenyataannya masih longsor juga. Oke, wah. Ini bahaya, hati-hati. Jalannya ambruk bagian kiri, jadi hati-hati posisi jurang. Wah, ini juga kita akan masuk lagi ke satu titik longsor yang cukup menakutkan. Ini di depan kita. Ini batu pasir, jadi sangat bahaya ini. Kita lihat ini salah satu titik longsor, tapi syukur tidak mengganggu badan jalan. Ya, ini sisa longsorannya. Ini bertempat di Uentira. Dulu ada jembatan tua di sini, tapi sekarang jembatan tua ya. Oke, sekarang tinggal ada masjid di sini. Ini bekas daripada longsor. Ini juga cukup bahaya guys. Kuala ditunggu dengan bekas klakson. Biasanya orang kalau lewat sini akan klakson. Tahu dia klakson apa? Nah ini cukup tinggi dan terjal. Ini adalah jaring-jaring besi yang diharapkan bisa menahan batu maupun kerikil tanah, tapi jebol, bagiannya jebol. Ya, jadi kita memasuki wilayah tempat kerja. Ini yang menyebabkan buka tutup jalan. Ini sudah agak gelap di bagian kiri kanan kita, ada longsoran-longsoran. Kemudian di bagian depan ini kita lihat agak sedikit tersendat. Ada polisi yang berjaga di bagian bawah. Kita kurang tahu kenapa, tapi kita akan coba melihat. Nah ini ada polisi-polisi yang berjaga di sini.
kita lihat apa yang terjadi sebenarnya di sini, sehingga bapak polisi kita masih berjaga-jaga di sini. Mangkoni guys. Ini, wah, ada apa di sini guys? Oh, sepertinya Tangki minyak guys. mobil tangki minyak yang terbanting belum bisa diangkat. Kita lihat masih ada bapak polisi yang berjaga-jaga di sini. Oh, sana, masih guys. Betul guys. Oke, kita lihat. Dokter Al bisa senterkan saya. Oke. Ini dia penyebabnya guys. Jadi ada mobil yang terbanting. Ternyata mobil yang terbanting kemarin dari Pertamina. Masih 2 hari belum bisa dibalik. Mungkin terisi full. Jadi posisinya hampir melintang di sepanjang jalan dan sementara diupayakan. Oh, guys. Oke. Sekarang sudah ada beberapa mobil berat di sini yang mengupayakan untuk pengangkatan mobil tangki minyak yang jatuh. Ya, kita doakan semoga bapak polisi dan semua kru yang ada di sini bisa segera, karena di sini cukup banyak polisi yang hadir untuk menjaga. Saya curiga tangkinya ada isi, sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan jangan meledak, jadi langsung dijaga oleh pihak kepolisian. Bagi teman-teman semua yang akan menuju ke Palu, kita lebih hati-hati karena saat ini masih dilakukan upaya pengangkatan daripada mobil tangki yang terbalik di jalan Kebun Kopi. Kebun kopi. Tepatnya kalau dari arah Toboli itu sebelum batas, kalau dari Palu itu sesudah batas penurunan, sesudah batas wilayah Tugu Batas maksudnya. Jadi sementara pengangkatan, hati-hati karena hanya satu jalur yang bisa dilewati karena mobilnya melintang di jalan. Jadi Jangan mengantuk. jangan sampai mengantuk, hati-hati apalagi jalan malam. Hati-hati. Minum kopi Jo. Oke, terima kasih sekali lagi. Demikian yang bisa kami laporkan. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Ini perjalanan kami untuk mengantar tamu dan ini adalah perjalanan pulang ke Centengar. Jangan lupa dengan sopir andalan. oh ya, super andalan Dr. Gigi Rap, saya Kurniawan Tomina bersama dengan mobil DP1 DRG-nya sudah bisa kita pakai untuk mengantar tamu pada hari ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan tetap ya dukung channel ini supaya berkembang ke depan. Banyak info-info menarik yang ada di channel ini yang bisa Anda teman-teman semua saksikan. Bye, terima kasih. Dadah.